Untuk yang kemarin request tentang dinamika gerak, Mem kali ini akan membahas tentang dinamika gerak benda, khususnya untuk yang di bidang miring dan yang di bidang datar. Nah, untuk pertama, Mem akan menjelaskan dinamika gerak yang terjadi pada bidang datar. Kita simak. Ini adalah benda yang berada di bidang datar. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah lantai. Bendanya ini diam ya, tidak bergerak, berarti sigma F sama dengan 0, hukum Newton yang pertama. Nah, benda yang diam ini dia memiliki gaya ke arah bawah yang diberi nama W, yang rumusnya M dikali G, dan memiliki gaya normal ke atas. Nah, apakah meskipun benda ini diam kemudian dia hanya memiliki dua gaya ini? Tidak, dia punya satu gaya lagi yang dinamakan dengan gaya gesek. Nah, ini adalah komponen yang dimiliki benda ketika dia sedang diam, atau sigma F sama dengan 0. Kalau seperti ini berarti dalam gambar ini ada dua komponen gaya. Yang pertama adalah yang arahnya vertikal, kemudian yang kedua adalah yang arahnya horizontal. Nah, ada dua komponen, satunya vertikal, satunya horizontal. Untuk yang komponen vertikal di sana ada dua gaya, yaitu W dan juga N. Sementara untuk yang arah horizontal itu gayanya ada satu, yaitu F gesek saja. Nah, ini untuk posisi benda diam. Lalu apa gunanya atau indikasi apa yang akan kita dapatkan dari gaya yang vertikal dan gaya yang horizontal? Nah, untuk gaya yang horizontal itu horizontal yang seperti ini ya, yang sejajar dengan lantai. Itu biasanya nanti akan digunakan untuk mencari percepatan A. Kecepatannya berapa? Itu gaya yang digunakan adalah untuk gaya horizontal, terkait dengan F geseknya nilainya berapa, dan juga gaya yang menyebabkan dia bergerak itu nanti berapa. Namun untuk gaya yang vertikal seperti ini antara W dan juga N, gaya ini dipakai untuk mencari F gesek. Jadi kalau yang horizontal itu mencari A, tuliskan di sini kelihatan ya. Nah, ini horizontal itu untuk mencari A. Sementara untuk yang vertikal, gaya vertikal itu nanti untuk mencari terkait dengan F gesek. Nah, F gesek itu nanti apakah yang ditanya mu atau yang ditanya normalnya atau berapa. Nah, itu nanti terkait dengan F gesek. Jadi kuncinya ini ya yang harus dipahami pertama kali. Kalau gaya yang arahnya horizontal itu nanti pasti untuk mencari A, percepatan. Kalau gaya yang vertikal itu pasti nanti digunakan untuk mencari gaya besar dari gaya gesek atau koefisien atau gaya normalnya atau gaya gesek itu sendiri. Nah, seandainya di sini sebelum diberikan gaya, nah F gesek sendiri kalau ketika kemarin kalian masih di SMP ya, di SMP itu kemarin F gesek itu nilainya berapa, ya udah F gesek aja. Nah, tapi kalau untuk jenjang yang lebih tinggi, F gesek di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah F gesek kinetis. Kemudian yang kedua adalah F gesek statis. Nah, yang pertama F gesek kinetis, yang kedua adalah F gesek statis. Apa perbedaan keduanya ini? Di sini ada kata kinetis. Kinetis itu berarti kalau benda bergerak. Sementara kalau di sini statis itu artinya adalah ketika benda diam. Nah, sekarang kita lihat benda kita ini diam atau bergerak. Dari awal sudah dikatakan diam atau sigma F sama dengan 0, maka gaya gesek yang
terjadi di sini adalah gaya gesek statis atau gaya gesek diam. Jadi ini F gesek statis.